Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu. Dari saya, Ratu Sarina Soekarno. Sarina, siapa anti revolusi? Ya nanti akan musnah. Kembali lagi dengan saya, Ratu Sarina Soekarno, membaca buku Dari Proklamasi Sampai Takari. Halo guys, saatnya Sarina promosi dulu ya. Ini Sarina jadi model batik dari batik buatan tangan spesial dari tim Yayasan Ratu Sarina Soekarno. Dengan beberapa parcel-parcel ini akan diberikan kepada spesial tamu-tamu dan orang istimewa dari Yayasan Ratu Sarina Soekarno. Batik ini langsung dibuat oleh tangan dengan penuh cinta oleh tim Yayasan Ratu Sarina. Dan ini bisa dibeli atau jika Anda berminat bisa menghubungi ke admin WA Yayasan Ratu Sarina Soekarno. Terima kasih. Bye. Halo guys, dulurku semua. Sebelum saya membacakan buku tentang pidato Insinyur Soekarno dari Proklamasi Sampai Takari, saya mau menjelaskan nih asal muasal dari aset Nusantara kita, yang mana saya punya catatan buku dari Insinyur Soekarno yang dibuat tahun 1960 sampai dengan 1970 yang sudah memprediksikan bahwa kelak nanti Indonesia menjadi mercusuar dunia pada tahun 2020 ke atas. Betul nggak? Wah, ternyata betul. Betul-betul sangat futuristik Insinyur Soekarno dalam merancang NKRI ini. Nah, aset ini berdasarkan Nusantara dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan asetnya kepada dunia dan seisinya. Nah, kemudian ketika sudah dibentuknya dunia dan seisinya atau bumi ini, maka diturunkanlah Nabi Adam sebagai manusia yang bertugas sebagai khalifah di muka bumi. Nah, dari itu kemudian terjadilah perjanjian Trimurti. Perjanjian Trimurti antara Nabi Adam, Allah dan alam semesta ini. Nah, sekitar tahun 600 Masehi, kemudian muncullah Rasulullah yang melaksanakan sabda dari Rasulullah, dan Rasulullah menjalankan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah dari masanya Rasulullah, sasaran berikutnya adalah aset ini dikelola oleh sejak zaman Gajah Mada alias zaman Majapahit ini sudah mulai dikelola dengan baik aset Nusantara. Nah, aset Nusantara ini kemudian dari berbagai kerajaan yang diperoleh dari kerajaan-kerajaan Pajajaran, Kerajaan Galuh Pakuan, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Mataram, kemudian semua karena namanya aset Nusantara ini banyak yang tergiur dan banyak yang suka dan memperebutkannya, maka wajarlah kalau di Indonesia ini terjadi perebutan kekuasaan atau penjajahan dari Belanda maupun dari Jepang. Nah, tapi itu semua kembali direbut oleh Insinyur Soekarno sebagai khalifah yang berikutnya atau pemimpin yang berikutnya di negeri Nusantara ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka sesuai dengan amanah Bung Karno bahwa aset Nusantara dari berbagai kerajaan sebelumnya, dari nabi terdahulu hingga dari kerajaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang baik berupa aset kolateral maupun kespan maupun gonimah, disatukan, bersatu semua aset tersebut pada 10 Maret 1995 untuk mewujudkan tegaknya apa? Bank Union atau UBS atau Swissindo, atau antara Bank Swiss dengan Indonesia, Bank Indonesia, Bank Union, UBS, Union Bank of Switzerland, dan yayasan-yayasan penyantun. Nah, oleh karena itu, mengapa Ibu Sarina membuat yayasan adalah ini untuk salah satu rencana atau plan dari Insinyur Soekarno untuk menjalankan amanah aset Nusantara. Nah, Soekarno tahun 60-70 sudah memperkirakan bahwa antara tahun 97 dan sampai tahun 2000
uh, akan terlaksana apa yang namanya aset Nusantara ini bagi masyarakat adil, makmur, sejahtera, merata, aman, tata, tentram, tertib, lahir dan batin. Bagi 300 juta, kurang lebih 300 juta penduduk Indonesia atau Nusantara ini. Nah, ini sudah diprediksikan oleh Insinyur Soekarno. Betul-betul hebat dan beliau betul-betul futuristik. Nah, Sarinah hanya melanjutkan kembali perjuangan Insinyur Soekarno. Karena Sarinah adalah dari Ibu Inggit Ganasri, seorang ibu ratu atau permasyuri. Jadi saya ini adalah satu-satunya anak tunggal yang merupakan terah dari kerajaan. Ya, saya bukan dari anak selir atau dari anak pungut, tapi saya dari anak kandung Insinyur Soekarno yang berasal dari terah kerajaan. Oke? Lanjut. Nah, kemudian Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Ya, bumi Nusantara Indonesia tercinta ini akan dipenuhi oleh kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan yang menjadi tumpuan bagi dunia. Itulah prediksi Insinyur Soekarno di tahun 1960 dan 1970. Indonesia akan siap-siap dari tahun 2000 sampai 2022 ini. Semoga, insya Allah. Itulah sejarahnya. Nah, kemudian yang berikutnya Ibu Sarinah akan menjelaskan, ini buku coret-coretan dari Insinyur Soekarno ya, tentang struktur organisasi pelaksanaan dana amanah Nusantara. Dibuat lagi, diulang 23 November 97, Minggu Pahing, disadur dari pesan Ibu Ratu, dari Ibu Ratu Sarinah ya, pada tanggal 17 Maret 1966. Nah, aset amanah ini berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita anugerah rezeki limpahan bumi pertiwi ini, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Ibu Ratu Ayu Dewi Sekar Jagad alias Siti Balekho alias Sri Aji Joyoboyo. Bisa jadi aliasnya adalah Ratu Sarinah Soekarno sendiri. Jadi apa-apa yang diramalkan oleh Sri Aji Joyoboyo bisa jadi yang buat Ibu Ratu Sarinah juga nih. Nah, Ibu Ratu Ayu Dewi Sekar Jagad itu tidak punya guru. Sampai kapanpun, sampai akhir zaman dia gak akan punya guru kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi guru sejatinya. Ya. Kalau penasihat agung ada, yaitu Wali Songo atau Sunan Kalijogo atau Prabu Siliwangi. Nah, itu yang dikenal sebagai penasihatnya Ibu Ratu Ayu Dewi Sekar Jagad atau yang disebut sebagai pemuda berjanggut. Oke, lanjut. Nah, kemudian Ibu Ratu Ayu Dewi Sekar Jagad melimpahkannya kepada putri beliau, yaitu Ibu Nyi Roro Kidul, Putri Munding Wangi yang merupakan Ratu Pajajaran. Nah, ini adalah anak turunan dari Ibu Ratu Ayu Dewi Sekar Jagad ya, yang kemudian melimpahkannya ke Nyimas Nawang Wulan atau Dewi Nawang Wulan. Nah, Dewi Nawang Wulan ini masih cucu dari Ibu Ratu Ayu Dewi Sekar Jagad ya. Nah, anak-anaknya dari Dewi Nawang Wulan itu Rangga Gading Surya Kencana, Pangeran Langlang Buana, Kiai Sapu Jagad, dan juga itu disebut sebagai Eyang Bandayuda, Eyang Sabdo Palon, dan Eyang Noyo Genggong. Yaitu yang menyertai ya dari zamannya Nyimas Nawang Wulan. Kemudian Nyimas Nawang Wulan ini memberikannya kepada anak beliau atau kepada pewaris mandat berikutnya, yaitu Insinyur Soekarno. Dan Insinyur Soekarno sebagai pelaksana dari aset amanah Nusantara ini. Nah, garis komando zahir lahiriahnya adalah bahwa Insinyur Soekarno masih dibawahi oleh garis komando gaib atau spiritual dan garis komando zahir atau lahiriah. SPA, sepuh pemegang amanah, itu barisannya adalah Insinyur Soekarno dan kawan-kawan seperti para pemegang amanah yang lain, yaitu Eyang Sapu Jagad, Eyang
Romo Tunggal, Mr. X, dan lain-lain itu adalah pelaksana dari pembantu pelaksana Insinyur Soekarno. Jadi garisnya panjang sekali ya. Nah, untuk tahun era milenium ini, tahun 2022, Ibu Ratu Ayu Dewi Sekarjagat, Ibu Ratu Sarinah akan mendelegasikan ini kepada pelaksana yang ditunjuk oleh para sesepuh atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Ibu Sarinah menunjuk kepada Bapak Insinyur Joko Widodo beserta istri untuk melaksanakan pekerjaan amanah ini sebagai pelaksana. Bisa jadi begitu, dan Ibu Sarinah sebagai pengontrol atau ya sebagai garis-garis besar haluan negara. Jadi untuk menjaga agar pelaksanaan aset amanah ini berjalan lancar dan sesuai dengan amanah leluhur dan amanah dari Allah dan para nabi. Begitu ceritanya. Paham ya sampai di sini? Jadi nanti ke depannya mengapa Ibu Ratu Sarinah Soekarno membuat Yayasan Ratu Sarinah Soekarno? Nah, tim dari Yayasan Ratu Sarinah Soekarno suatu saat nanti kelak akan mengawasi jalannya pelaksanaan aset amanah Nusantara baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi tim dari yayasan adalah tim inti di mana yang akan mengontrol dan mengepalai seluruh pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun oleh lembaga-lembaga negara. Jadi wajar kalau dari tim Yayasan Ratu Sarinah Soekarno yang akan mengontrol, karena dari Ibu Ratu Sarinah Soekarno adalah sebagai pemilik induk dari kolateral, induk dari negara, induk dari perbankan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Ibu Sarinah sangat tahu persis siapa saja dari tim atau siapapun itu, dari terah mana, buyutnya siapa, canggaknya siapa, dia keturunan siapa, dia meneruskan amanah apa, dia mengerjakan apa ke depannya. Ibu Sarinah sangat tahu persis, karena Ibu Sarinah ini sudah dititipkan oleh para leluhur, bahwa para leluhur menginginkan anak cucunya meneruskan kembali cita-cita mereka, dan Ibu Ratu Sarinah yang akan menempatkan posisi mereka sesuai dengan haknya dan terahnya masing-masing. Begitu ya. Dan ini ada urutan beberapa kerajaan-kerajaan yang merupakan aset paling besar hingga aset yang terkecil yang dikelola Ibu Ratu Sarinah. Menurut catatan dari para sesepuh Nusantara ini, jadi ya kalau mau memimpin negara ini harus tahu dulu sejarahnya. Jangan main asal mengelola aset, tidak tahu sejarahnya, akhirnya jadi amburadul dan serakah ya. Makanya di sini biar kalian tahu bagaimana jeripayah para sesepuh yang sebelumnya Nusantara ini sebelum zaman Belanda, bagaimana mereka mempertahankan aset Nusantara dari zaman kenabian terdahulu ya, bahkan dari zaman Nabi Adam. Banco Central do Brasil berasal dari Buddha Parawa dan Islami. Buddha Parawa itu bukan agama ya, tapi adalah suatu ajaran budi pekerti yang memang sudah diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia ya. Sedangkan Islami itu adalah menuju kesejahteraan, kepasrahan dan kedamaian. Ini urutan dari aset Nusantara dari yang terbesar hingga sampai sekarang ya. Dari pertama aset Nusantara ini dari zaman Prabu Siliwangi dan sebelumnya para nabi terdahulu, yaitu Kerajaan Galuh, aset yang terbesar. Kedua dari Kerajaan Pajajaran. Sebenarnya Pajajaran ini bukan kerajaan tapi adalah pajajaran atau kerajaan yang berjajar dari ujung dari Nusantara, dari ujung belahan bumi timur sampai belahan bumi barat. Bisa jadi sampai dari Laut Cina Selatan ke benua Eropa atau benua Amerika. Itu namanya Kerajaan Pajajaran ya. Jadi wajar kalau Kerajaan Pajajaran asetnya terbesar karena menguasai dari kutub utara sampai kutub selatan, dari kutub timur hingga kutub barat.
Nah, ketiga adalah dari kerajaan Cirebon. Nah, turun-temurun nih dari kerajaan Pajajaran dilimpahkan ke kerajaan Cirebon. Nah, dari kerajaan Cirebon kemudian pecah ke Majapahit, lalu Demak dan Mataram. Mataram itu adalah gabungan dari Kesultanan Surakarta sama Yogyakarta ya. Nah, ini yang terbesar dari aset yang saya ketahui adalah yang terbesar dari kerajaan Cirebon. Ya, kerajaan Cirebon ini karena masih induk ya dari kerajaan Pajajaran. Jadi aset terbesar 90% di World Bank itu milik dari kerajaan Cirebon, Jawa Barat. Oke. Saya Ibu Ratu Sarina. Tidak ada masalah jika Anda percaya atau tidak percaya kepada saya. Percaya syukur, tidak percaya tidak ada masalah buat saya, dan saya tidak pernah merasa rugi. Karena apa? Karena rekening dan semua aset-aset Nusantara ini tetap Ibu Sarina yang memegangnya dan mengatur serta mengelolanya. Oke, jadi saya sebagai penerus Insinyur Soekarno, sebagai monetary one yang kedua, saya sama sekali tidak peduli dengan serangan, ancaman, bahkan ketidakpercayaan Anda terhadap saya, bahkan untuk hujatan-hujatan Anda. Karena apapun itu, jika Anda salah menilai orang, jika memang betul-betul saya adalah sebagai orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya yang merugi adalah Anda sendiri. Oke? Ya, Ibu Sarina akan membahas ini beberapa aset-aset Nusantara ya. Ini ada surat authorized letter atau surat kuasa untuk Mrs. Sarina yang diberikan. In the name of Indonesia people, I appoint to Mrs. Sarina special code RI.045. Nah, itu kode special code-nya Ibu Sarina ya. To keep and using the treasure that I save and deposit at UBS, Union Bank of Switzerland. Herewith I enclose ownership proof as following: certificate of guarantee, gold of certificate of guarantee. They are all in beberapa kota ya. Zurich, Basel, Bern, Cloton, Lugano. This for the sake of God, I with the authority could be carried out for the love of our beloved country, Indonesia. Jakarta, May 5th, 1969. In the name of Indonesian people, President of Republic Indonesia, Commander-in-Chief Army Force, Insinyur Soekarno. Jadi ini adalah surat authorized letter, surat kuasa untuk Mrs. Sarina sebagai penerus atau kelanjutan dari wasiat harta aset amanah Nusantara yang ada di Union Bank of Switzerland. Nah, kebetulan sekarang ini Ibu Sarina sebagai pemilik kolateral induk dari UBS, Union Bank of Switzerland, dan World Bank. Saya di sini, data-data saya ini semua sudah tertera dalam notaris ya. Kenapa buku-buku dan dokumen saya masukkan di bawah tangan atau war making, dilegalisasi oleh notaris supaya apa yang menjadi pernyataan saya ini tidak boleh disalahgunakan oleh orang lain ya. Dan ini yang ada di dalam surat ini dan ada dokumen ini adalah yang bersangkutan harus memenuhi kewajibannya sebagai apa yang tertera di dalam dokumen saya. Dan juga dokumen ini tidak bisa dipalsukan karena saya sudah melegalisasikannya di notaris bank. Oke, dan di sini ada top secret ASBLP, Group of Companies and Bank of ASBLP, bank account data and its use funds mature audit as of 1 April 2008 in Indonesia. Nah, ini adalah berbagai aset hard cash and use for banking, dan ini adalah uang cashnya Ibu Sarina yang dipakai sebagai balancing ya pada tahun 2008. Nah,
dari Bank Sentral Asia sebesar 400 billion US dollar, Bank Danamon 900 billion US dollar, Bank Mandiri 1 triliun US dollar, Bank Negara Indonesia 900 billion US dollar, Bank Rakyat Indonesia 2 triliun US dollar, Lipo Bank Group 900 billion US dollar. Nah, ini adalah asetnya Ibu Sarina yang dipakai sebagai balancing untuk percetakan uang negara. Nah, sekarang Ibu Sarina mau tanya ini, uangnya Ibu Sarina kemana? Jangan sampai Ibu Sarina lihat nggak ada di dalam rekening Ibu Sarina ya. Jangan hanya sekedar Ibu Sarina ditagih pajak, tapi uang Ibu Sarina tidak dikembalikan atau hutang harus dikembalikan ya. Kalau tidak hutang dikembalikan ya terpaksa Ibu Sarina harus menulis surat ke Mahkamah Internasional. Nah, ini adalah laporan dari Bank Internasional dari Bank Indonesia bahwa rekening Ibu Sarina ini dijadikan sebagai backup penyimbang IDR. Nah, yang rekening ini sebesar 11.152 triliun 900 miliar rupiah atau dalam US dollar 6.100 billion US dollar. Nah, ini jumlahnya bisa sekitar 86.000 US dollar, 86.000 triliun yang hanya ada di rekening di Indonesia saja ya. Dan belum yang di luar negeri, karena Ibu Sarina yang mengelola perputaran uang baik di Indonesia maupun di luar negeri di World Bank. Dan ini surat ini tertanda loh di notaris ya, silakan dicek untuk pemerintah negara bahwa Ibu Sarina ini adalah data dokumen Ibu Sarina yang tidak boleh dipalsukan dan tidak boleh diambil alih oleh orang lain, oke? Nah, ini adalah daftar pajak Ibu Sarina ya. Ibu Sarina kebetulan punya PT Winas Anugrah, PT yang nomornya AHU 17289 AH01012014. Nah, ini adalah pajak, surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak. Dulu Ibu Sarina menagih kepada pihak pemerintah ya tahun 2018, katanya dananya Ibu Sarina ada dari hasil keuntungan dari PTPN, PT Perusahaan Perkebunan Nusantara kalau nggak salah ya. Katanya ada 11 triliun, tapi sampai sekarang belum dikembalikan ke Ibu Sarina. Padahal Ibu Sarina hanya meminta kesediaan dan kebaikan dari kalian tanpa Ibu Sarina harus meminta kembali hutang Ibu Sarina ya. Tinggal bagaimana aja dengan Ibu Sarina, harus bicara dengan baik-baik kita ya, dialog ya, katanya negara demokrasi, oke? Nah, nilai harta bersih dalam SPT PPH terakhir dari PT Winas, PT saya sendiri, yaitu 11.347.513.881.000. Nilai harta bersih di dalam negeri 295.375.000.000. Nilai harta bersih di luar negeri yang dialihkan dalam negeri berapa ini? 6.254.600 juta ya. 600 rupiah. 600.000. Dan nilai harta bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri 301.524.899. Nah, berapa pajak uang tebusan untuk harta bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri? Berarti kewajiban bayar pajak Ibu Sarina 143.548.507.996 rupiah. Nah, ini saya menghitung ya, pajak saya ini yang 11 triliun yang justru yang menghitung ini dari pihak bank ya. Dari pihak orang pajak waktu itu, pajak yang di pusat ya, Jakarta. Padahal waktu itu Ibu Sarina pengennya bayar pajak di Bogor, tapi saya diminta untuk di Jakarta, di bagian pusat Jakarta. Nah, saya sendiri tidak tahu nih bagaimana penghitungannya, tapi mereka sendiri yang menghitung. Jadi saya tinggal tunggu saja. Saya hanya bilang seperti ini, saya
mengapa saya harus bayar pajak sedangkan uang saya belum dikembalikan? Itu saja sih. Tapi Ibu Sarina itu tidak jahat ya. Kalau memang tidak bayar ya sudah, bagaimana? Kita harus selesaikan sama-sama begitu. Oke, ini adalah laporan-laporan pajak, dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kantor pajak. Jadi Ibu Sarina ini sudah melakukan war making atau telah dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan tersebut oleh Siti Jubaidah, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, nomor 269 Wamaking 1 tahun 2020. Jadi semua data dokumen Ibu Sarina ini sudah dilegalisir. Jadi kalau ada yang mengklaim, silakan tuntut Ibu Sarina, dan Sarina juga siap untuk dituntut. Ya karena masalahnya di sini adalah semua sudah dilegalisasi oleh Ibu Sarina ya, aset-aset tersebut. Dan demikian juga dengan beberapa aset yang ada di Ratu Mas Kencana Bank, yang mana Ratu Mas Kencana membawahi World Bank dan juga Bank Swiss UBS. Ya, di UBS ini terlihat dong ininya apa itu, beberapa aset dengan atas nama Winda Fitriana. Itu adalah nama baru saya tahun 1984, saya perbarui nama saya. Yang sebelumnya saya bernama Sarina. Yang total amount-nya ada 97 billion US dollar. Ini yang instrument obligation-nya 97 triliun US dollar. Dan di Ratu Mas Kencana Bank, di Bloomberg Bank, Declaration of Transaction Number A5 AAAAA 303 333 742 and 42. International Transaction World Bank Institution Deposit Control Statement Enforcement Deposit. Below Asmem. Jadi ada di bawah ini Ratu Mas Kencana yang di bawah pimpinan Ibu Sarina yang membawahi 300 perusahaan terbesar di dunia yang di bawah kendali kolateral Ibu Ratu Sarina Soekarno. Nah, ini ada ABN AMRO, Accor, Airbus, Air France, Allianz, Apple, Billabong, BMW, Bayer, Baskin, Boeing, Bombardier, Canon, Chevron, Cisco Systems, Citigroup, Coca-Cola, ConocoPhillips, Danone, Credit Suisse, Daimler AG, Dutch Bank, Dell, Dutch Telecom, Ericsson, Epson, Ernst & Young, ExxonMobil, Faber-Castell, FedEx Express, France Telecom, Ferrero, Fiat, Ficosa, Ford, Gillette, Google. Google juga termasuk dari bawah dari kolateral Ibu Sarina ya. Halliburton, Hearst Corporation, Heineken, Hewlett Packard, Hitachi, Hindustan Computers, Honda, HSBC, Huawei, HSBC, IBM, ING, Isuzu, JP Morgan, Johnson & Johnson, Economy, L'Oreal, Lactalis, Lexmark, McDonald's, Maggi, Martini & Rossi, Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Michelin, Microsoft. Nah, Microsoft juga di bawah Ibu Sarina ya. Jadi jangan salah, bukan orang bule yang punya Ibu Sarina. Pfizer, nah vaksin Pfizer, Petronas, Panasonic Corporation, Philips, and Scumbercy, Siemens, Sony, Philips, Petronas, itu punya Ibu Sarina. Starbucks, TCS, nah TCS ini yang dipakai oleh mobil-mobil
mobil listrik ya. Nanti rencananya Ibu Sarina sudah bicara dengan pencipta mobil terbang dari Jerman. Ya, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama Indonesia dengan mobil terbang dengan kerjasama TCS. TCS ini adalah program untuk untuk control system ya. Toyota, Unilever, Walmart, Vodafone, Wipro, one of part of 300 organization. Jadi 300 organisasi perusahaan-perusahaan CEO dunia dari jutaan CEO adalah di bawah kendali kolateral Ibu Ratu Sarina atau Ratu Mas Kencana gitu. Ya, jadi singkat cerita sebetulnya dunia itu yang punya Indonesia. Tapi yang herannya Indonesia ini banyak pengkhianat atau mafia yang pernah mungkin maling atau mencuri dari Ibu Sarina. Terus ketika Ibu Sarina muncul, rasanya udah kayak gregetan, udah kayak sebel sama Ibu Sarina. Tapi ya maaf aja, kalau memang sudah takdirnya Ibu Sarina, ya Ibu Sarina siap membantu Presiden Jokowi. Mau presidennya siapa, enggak ada masalah Saya juga nggak mau jadi presiden. Saya hanya mau mengontrol semuanya aset, karena itu tugas saya. Aset dunia, karena itu tugas saya. Jadi saya tidak peduli mau presidennya siapa kek. Tapi selama presidennya bagus, saya tertarik dengan kebaikannya Insinyur Joko Widodo dengan istrinya dan cukup bagus dan amanah. Mengapa tidak dia meneruskan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan umat? Ibu Sarina tinggal support begitu, ya. Nah, dan tim-tim dari yayasan dan serta anak-anak cucu leluhur ikut turut membantu Ibu Sarina dalam bekerja, dalam mengontrol pekerjaan yang dilakukan oleh sang pelaksana. Misalnya presidennya Insinyur Joko Widodo gitu. Ya. Oke, kita lanjut dengan cerita pembacaan pidato presiden dari proklamasi hingga Takari. Mari kita lanjutkan buku dari Proklamasi sampai Takari episode ketiga bersama Ibu Ratu Sarina Soekarno. Oke, kita lanjut. Pidato Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1947. Ahad, hari Minggu, jam 10.15 pagi di Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta. Pidato Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1947. Paduka, Tuan Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih atas pidato Paduka Tuan Ketua tadi itu. Buat ketiga kalinya kita sekarang, berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalami 17 Agustus yang beriwayat. Negara kita telah genap berusia 2 tahun. Berhubung dengan gentingnya dan pentingnya keadaan, pidato saja akan panjang. Tetapi saya minta kesabaran Paduka Tuan dan saudara-saudara untuk mendengarkannya. Lebih dahulu, berhubung dengan Idul Fitri di hari besok, saya minta maaf kepada segenap rakyat untuk semua kesalahan-kesalahan saya sebagai orang manusia dan sebagai kepala negara. Ampunilah semua kesalahanku itu. 2 tahun kita telah merdeka. Pada 17 Agustus tahun yang lalu, saya uraikan di dalam pidato saya betapa kita di dalam 1 tahun kemerdekaan itu menghadapi banyak sekali kesulitan, tetapi mampu juga mengalahkan semua kesulitan. Pada waktu itu, negara kita baru saja lepas daripada satu krisis pemerintahan. Pada waktu itu masih sangat teringat hal penculikan Perdana Menteri dan seorang menteri lagi, serta pula beberapa opsir dan terutama sekali peristiwa Kaap Dietat yang dilakukan orang
pada permulaan bulan Juli. Kecuali krisis ini adalah pula krisis lain, yakni karena perundingan dengan Belanda pada waktu itu telah menemui jalan buntu. Pihak Inggris dengan Belanda pada waktu itu telah menemui jalan buntu. Pihak Inggris yang dengan menyumbangkan tenaga Sir Archibald Clark Kerr belum hendak meninggalkan persoalan Indonesia begitu saja. Telah mulai menyerahkan beberapa daerah Indonesia kembali kepada Belanda karena adanya desakan supaya tentara Inggris lekas meninggalkan Indonesia. Dan baru saja 14 Agustus 1946 saya menyerahkan kepada saudara Sultan Syahrir untuk membentuk satu kabinet nasional. Memang banyak sekali kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, baik di dalamnya maupun di luar. Pada waktu itu, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang pertama itu. Tetapi kendati kesukaran-kesukaran itu tidak dapatlah dipungkiri pula bahwa tenaga-tenaga masyarakat terus bergerak di dalam kemajuan yang dinamis. Memang revolusi adalah dinamika masyarakat. Kemajuan yang dinamis itu membawa konsolidasi yang lebih besar lagi di segala lapangan. Lapangan kenegaraan, lapangan masyarakat sendiri. Maksudnya adalah bidang kenegaraan dan bidang masyarakat sendiri. Semuanya meregistrir konsolidasi. Siapa yang dengan hati jujur dapat memungkirinya? Malahan komisi yang dikepalai oleh Dr. Coates sendiri yang datang meninjau daerah kita terpaksa mengakui sangat nampaknya proses kejurusan konsolidasi itu. Mereka dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa di Republik tidak ada rasa kebencian terhadap bangsa asing, juga tidak terhadap bangsa Belanda. Mereka menyaksikan bahwa bangsa Indonesia yang mereka jumpai pada bulan September 1946 bukan lagi bangsa Indonesia sebelum tahun 1941. Mereka menyaksikan bahwa bangsa Indonesia di dalam tingkah lakunya telah menyatakan dirinya merdeka. Seolah beban jiwa yang berat telah dilempar jauh-jauh dari dirinya. Mereka menyaksikan bahwa pemuda-pemuda kita di dalam suasana mereka haus akan pengetahuan. Nah, zaman sekarang juga begitu ya. Pemuda-pemuda kita masih haus dengan pengetahuan. Masih minim pengetahuan. Betul-betul minim sekali. Mereka menyaksikan bahwa pabrik-pabrik berjalan baik dan bahwa kaum buruhnya diberi pelajaran membaca dan menulis serta tergabung dalam serikat-serikat buruh yang besar artinya. Demikianlah gambaran yang disaksikan oleh lawan kita sendiri, lawan yang katanya akan menolong dan memberi bantuan kepada kita melaksanakan cita-cita kemerdekaan. Tetapi pada waktu itu pun kita telah yakin bahwa pembangunan negara kita tidak akan dapat kita lakukan dengan sempurna, dengan aman, dengan tiada gangguan dari luar, kalau tidak dipecahkan lebih dahulu sampai kepada akar-akarnya. Pertikaian politik dengan Belanda. Sebab pada waktu itu masih puluhan ribu pemuda kita menjaga garis pertempuran. Pada waktu itu masih dihalangi oleh Belanda segala ekspor kita keluar. Pada waktu itu masih belum dapat kita lakukan rancangan pembangunan kita yang sempurna. Ya, pada zaman dulu kita masih repot sama penjajah ya. Kita memenuhi kebutuhan penjajah. Kadang-kadang ekspor itu penting buat pemasukan negara, tapi kadang-kadang kita juga harus tahu kemampuan bangsa Indonesia. Contohnya saja dengan perkebunan kelapa sawit ya. Perkebunan kelapa sawit itu sebetulnya banyak merugikan sih sedikit ya untuk para petani-petani kita. Dengan adanya kebun kelapa sawit, maka daya serap air terhadap pohon sawit terhadap air di dalam tanah itu sangat boros sekali. Jadi tanahnya kita kering begitu.
Nah, dan tidak gembur lagi dan tidak banyak mengandung vitamin yang baik. Dan juga perkebunan kelapa sawit itu banyak memakan pupuk-pupuk kimiawi yang sangat merusak tanah. Sebenarnya ada rugi, ada untungnya ke perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Tapi tidak selamanya kita bisa memenuhi kebutuhan kelapa sawit untuk ekspor. Karena kita juga harus memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dan juga kita juga harus menjaga alam, kelestarian alam, ekokrine kita. Akibat penanaman kelapa sawit. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya. Kita mengekspor itu sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Terutama kemampuan sumber daya alam kita. Oke, lanjut. Tetapi pada waktu itu pun kita telah yakin bahwa pembangunan negara kita tidak akan dapat kita lakukan dengan sempurna, dengan aman, dengan tiada gangguan dari luar, kalau tidak dipecahkan lebih dahulu sampai kepada akar-akarnya. Pertikaian politik dengan Belanda. Sebab pada waktu itu masih puluhan ribu pemuda kita menjaga garis pertempuran. Pada waktu itu masih dihalangi oleh Belanda. Segala ekspor kita keluar. Pada waktu itu masih belum dapat kita lakukan rancangan pembangunan kita yang sempurna. Karena kekurangan alat yang kita perlukan dari luar negeri. Malahan lebih-lebih dari itu, bahan pakaian yang kita perlukan buat rakyat kita yang telah hampir telanjang. Dihalang-halangi masuknya oleh Belanda. Walaupun kita mempunyai cukup tenaga pembeli untuk mendatangkan bahan pakaian itu dari luar. Malahan lagi, sering dari beberapa pihak lawan kita kekurangan pakaian itu dan belum sempurnanya pembangunan kita itu dipakai alasan untuk mengatakan bahwa republik kita republik yang tidak sempurna. Tetapi dengan keyakinan bahwa tumbuhnya konsolidasi berjalan terus, dengan keyakinan bahwa meskipun banyak hal belum sempurna, toh dapat disempurnakan. Kalau alat-alat telah cukup, dengan keyakinan yang demikian itu, kita hadapi persoalan menyelesaikan peristiwa Indonesia Belanda. Pada 29 Agustus tibalah Lord Killearn di Indonesia. Inilah percobaan lagi dari pihak Inggris yang pada waktu itu masih berkuasa di Jawa dan Sumatera. Untuk mencapai penyelesaian soal Indonesia Belanda, dua hal yang diminta oleh Lord Killearn. Dua hal itu ialah, pertama-tama, seboleh mungkin adanya gencatan perang untuk menciptakan suasana baik supaya perundingan politik dapat berjalan licin. Kedua, supaya sesudah gencatan perang itu tercapai, kedua belah pihak perusahaan mendapat penyelesaian politik, maka pemerintah kita mengingat faktor-faktor yang saya sebut tadi, menyetujui dua hal itu. Tetapi percobaan yang pertama-tama kali untuk mencapai gencatan senjata telah sia-sia belaka. Perutusan militer yang kita utus ke Jakarta pada penghabisan bulan September 1946 kembali dengan tidak mendapat hasil. Sementara itu dari pihak musuh ada juga beberapa tindakan yang ditujukan kepada kehendak menyelesaikan pertikaian Indonesia Belanda, yang memberi harapan sedikit kepada kita bahwa di pihak Belanda sudah mulai ada hasrat untuk memandang soal Indonesia ini dari sudut yang juga memperhitungkan perubahan-perubahan maha besar di Asia Tenggara. Delegasi Belanda yang diketuai oleh Profesor Schermerhorn tiba di Jakarta. Dari mereka kita pandang sebagai perutusan negara yang akan mengadakan pembicaraan dengan Republik sebagai negara pula. Pemerintah Republik menyusun delegasinya pula yang diketuai oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Dengan Lord Killearn sebagai pengantar, dapatlah dimulai perundingan dengan pihak Belanda di tempat kediaman Konsul Jenderal Inggris di Jakarta. Hasil pertama, seperti dirancangkan lebih dulu, ialah prinsip gencatan senjata yang tercapai pada tanggal 14 Oktober 1945.
46. Di dalam melaksanakan genjatan-genjatan ini, pada permulaan kita telah mengalami banyak sekali kesukaran. Sebab apa arti gencatan senjata? Gencatan senjata berarti memberi perintah menghentikan permusuhan dengan menyatakan satu garis yang tidak boleh dilewati oleh kedua belah pihak. Dan justru dalam perundingan dengan Belanda untuk menentukan garis demarkasi ini. Bukan main kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Sebab pihak Belanda sering kali menganggap bahwa perundingan berarti menentukan dari pihak mereka sendiri saja. Dan melihat pengalaman kita itu, serta pula bagaimana sikap musuh dan tafsirannya dalam hal menentukan garis demokrasi itu. Tidak boleh tidak, hal urusan gencatan senjata itu niscaya akan menjadi satu hal yang kosong. Barang siapa mengetahui bagaimana bunyinya pemerintah militer yang dikeluarkan oleh markas Belanda sendiri dalam hal garis demokrasi itu, sudah mengetahui dengan terang kejurusan mana Belanda berpikir. Tetapi walaupun sudah dari semuanya kita mengetahui betapa sukarnya menjalankan gencatan-gencatan itu, tetap kita berkeyakinan bahwa bila dapat diperoleh penyelesaian politik, tentu akan datang kelegaan. Sebab permusuhan dengan senjata selalu adalah akibat daripada belum atau tidaknya dipecahkan pertikaian politik. Maka sesudah beberapa pembicaraan percobaan, mulailah nampak garis-garis besar cara bagaimana menyelesaikan soal Indonesia Belanda. Mempertahankan adanya kerajaan Belanda, sedangkan pihak kita memegang teguh kepada sikap bahwa Indonesia di kemudian hari dapat berhubungan dengan Belanda. Secara negara berhubungan dengan negara. Ya, jadi apapun pertikaian, apapun peperangan yang terjadi, seperti inilah World War III, Perang Dunia Ketiga yang dilaksanakan oleh Rusia terhadap Ukraina karena akibat intimidasi dari NATO. Nah, apapun yang terjadi, perang Israel dengan Palestina, toh pada akhirnya suatu saat nanti kelak kalian pasti akan saling membutuhkan. Jadi pada saat nanti kalian akan tertawa. Oh, kami telah melakukan perang, kami telah bertikai, lucu sekali. Ternyata di masa yang akan datang kami saling membutuhkan dan bekerja sama. Jadi selama perang tolong dijaga sopan santun, ya, tolong dijaga juga hak asasi manusia di dalamnya. Kalau bisa harus berhenti peperangan. Perang Dunia Ketiga harus dihentikan, ya. Karena tidak ada cara lain kecuali musyawarah mufakat, dialog. Yang paling penting adalah dialog bagi pihak-pihak yang terkait. Karena perang itu akan menjadi masalah bagi dunia, terutama bagi Ibu Sarinah. Ibu Sarinah tidak akan membuka aset-aset kalian, rekening-rekening induk kalian di World Bank, di bank-bank sentral kalian. Kalau masih berperang, kalau masih melakukan gencatan senjata, baik itu Israel, Palestina, Rusia, Ukraina, saya tidak akan melakukan tindakan apapun untuk kesejahteraan dan kemakmuran di bank-bank sentral kalian. Pasti kalian tahu siapa Ibu Sarinah. Tapi kalian menyembunyikannya karena keegoan dan keserakan kalian ingin memiliki dan menguasainya. Oke, lanjut. Beberapa kali hampir-hampir saja di jalan perundingan buntu. Tetapi atas kebijaksanaan Lord Killern, perundingan itu dapat disambung lagi dan manfaat. Hubungan kedua negara itu, Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda, adalah hubungan antara dua negara yang berdaulat, tetapi yang dengan kehendak sendiri menggabungkan dirinya di dalam satu uni.
Demikianlah sesudah pada tanggal 11 November 1946 mengadakan perundingan penghabisan di lereng Gunung Ciremai. Gunung Ciremai ini tempat saya bermain dulu nih. Maka pada tanggal 11 November 1946 jam 18 tepat, jam 18:10 dapat diparaf persetujuan Linggarjati. Diparaf, belum ditandatangani, oke? Sebab Komisi Jenderal masih akan membawa naskah itu ke kabinet di negeri Belanda, dan bila sudah disetujui di sana maka akan membawanya pula ke hadapan parlemen. Komisi Jenderal berangkat ke negeri Belanda, dan sungguh banyak kekhawatiran di kalangan kita bahwa berangkat mereka itu akan sama dengan berangkatnya Dr. Van Mook ke Hoek Veluwe, yaitu kembali dengan tangan kosong. Adakah alasan buat kekhawatiran kita ini? Ada alasan itu. Sebab sesudah naskah itu diumumkan dalam 3 bahasa, maka suara rakyat Belanda yang reaksioner dan malahan golongan yang ada wakilnya di dalam Komisi Jenderal pun mulai mengeluarkan celaan yang bukan-bukan. Hebatlah pertikaian paham di antara rakyat Belanda sendiri tentang naskah itu. Di tanah air kita sendiri pun timbul perselisihan paham tentang menerima atau tidaknya naskah itu. Tetapi, dan inilah perbedaan besar antara stabilitasnya pemerintah kita dan pemerintah Belanda. Ini kisah tentang Ba'da setelah pertikaian antara Indonesia dengan Belanda setelah penjajahan Belanda dan kemerdekaan Republik Indonesia. Cerita ini untuk mengingatkan kita bahwa dalam peperangan-peperangan itu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Dan untuk penyatuan kembali bagi rakyat pada pasca peperangan ini sangat sulit sekali. Nah, oleh karena itu sebelum terjadinya penjajahan asing atau penjajahan dari orang bangsa-bangsa yang munafik oleh mafia-mafia itu, sebaiknya kita mempererat persatuan dan kesatuan kita sama saudara. Ya, yang musuh-musuhan udah lupain aja gitu. Apalagi yang kesel sama Ibu Sarina, udah kita bersatu. Ngapain bilang saya ini, saya itu? Semua anak ayam mengaku Imam Mahdi. Lalu anak ayam nggak ada yang berteriak, di mana induk ayamnya? Nah, induk ayamnya itulah induknya Imam Mahdi yang harus dihormati. Jadi banyak yang di Indonesia ini hanya ribut masalah kepemimpinan, berebut jadi presiden dan lain sebagainya. Kalau Ibu Sarina sih ya amit-amit ya gak maulah jadi presiden ya. Karena Ibu Sarina harus lebih tinggi dari presiden. Presiden itu hajat hidupnya selalu diatur oleh sekretariatan negara, oleh birokrasinya ya. Jadi apapun presidennya, selama presiden itu mendukung, membantu rakyat, melayani rakyat dengan benar, maka Ibu Sarina sebagai investor pasti akan mempercayai kepada seseorang pemimpin yang betul-betul baik, betul-betul bisa melaksanakannya. Tapi untuk sementara ini Ibu Sarina hanya mendapatkan wangsit bahwa kedepannya yang melaksanakan dana amanahnya Ibu Sarina ini adalah Insinyur Joko Widodo. Ya bisa dikatakan begitu karena ya dia tinggal melanjutkan perjuangan gitu, meneruskan apa yang telah dia lakukan. Dan saya melihat gambaran bahwa mungkin Prabowo akan mendampingi Pak Jokowi. Itu gambaran saya. Tapi saya setuju dengan dua orang ini, Insinyur Jokowi dengan Prabowo. Insinyur Jokowi tetap melaksanakan tugasnya dan Prabowo menjaga ketat segala keamanan walaupun dia sebagai wakil presiden. Gambaran yang sangat indah sekali. Oke, lanjut. Pemerintah kita tetap dapat menguasai suasana politik dan berkat kebijaksanaan partai-partai politik maka perselisihan paham itu tidak sampai mengakibatkan kelemahan perjuangan kita menghadapi Belanda. Nah, Ibu Sarina ini ya sebagai investor itu pasti mempercayakan uangnya kepada orang yang amanah ya.
Jadi mencari orang yang amanah, jujur, benar itu susah. Ya, karena Ibu Sarina juga pertanggungjawabannya kepada leluhur, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi. Jadi sulit bagi Ibu Sarina untuk bisa memulai kapan melaksanakan amanah Nusantara ini. Ya, menunggu kesiapan kalian semua begitu. Tapi saya positif yakin Insinyur Joko Widodo bisa melaksanakannya. Atau begini saja, kita akan membantu, tim Sarina akan membantu dalam pelaksanaan berjalannya roda pelaksanaan amanah Nusantara. Tapi tetap satu komando. Ibu Sarina yang akan menentukan garis-garis besar haluan negara. Ya. Karena posisi Ibu Sarina adalah pemegang kolateral induk negara. Ya. Yang mengawali dulunya adalah kolateral induk atas BUMN, atas pemerintahan, atas gedung-gedung pemerintahan, atas fasilitas negara. PT Freeport, Chevron, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu yang mengawalikan Ibu Sarina. Jadi kalau berkhianat, ya akan dieliminasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Menghadapi Belanda dan kini menghadapi Belanda sendiri. Sebab sesuai dengan rancangan Inggris, maka Inggris meninggalkan Indonesia pada penghabisan November 1946 dan perbantuan diplomatik yang dilakukan oleh Lord Killard dihentikan pula. Dengan jitu dan tepat sekali, Perdana Menteri Sultan Syahir pada malam perpisahan yang diadakan untuk Inggris di Jakarta mengucapkan pujiannya yang setinggi-tingginya, bukan saja kepada Lord Killard serta stafnya, tetapi pada umumnya juga kepada Inggris yang lebih dari setahun ikut membentuk nasib perjuangan kemerdekaan kita. Belum pernah dari bangsa barat kita menyaksikan kesabaran, ketabahan, dan budi halus seperti yang ditunjukkan oleh bangsa Inggris itu. Inggris. Oke. Inggris memang kayak orang Jawa ya. Kayak orang Jawanya Indonesia. Orangnya sabar, ulet, tabah, budi halusnya, pekertinya, bahasanya. Oke, lanjut. Di dalam segala pergeseran kekuatan dan percobaan yang kita deritai untuk menempatkan Republik kita di dunia internasional, maka kemajuan tenaga di dalam terus-menerus berjalan. Konferensi pemuda berbagai bangsa dilangsungkan di Yogyakarta. Uang Republik pada tanggal 26 Oktober 1946 jam 24 tepat mulai beredar. Nah, uang pertama beredarnya 26 Oktober 1946 itu ada sama Ibu Sarina, uang pertama yang beredar ya. Pengendalian harga dicoba dengan berbagai aturan. Ikhtiar mengendali harga ini pada permulaan nampak berhasil juga, tetapi tetap kita menghadapi soal maha sulit, yaitu kekurangan barang impor. Inilah yang menjadi sebab bahwa kesempurnaan dalam mengendalikan harga itu tidak dapat tercapai. Inilah pula yang sengaja dipelihara oleh pihak Belanda dengan blokadenya di laut maupun di darat. Dengan macam-macam alasan buatan yang bukan-bukan. Di dalam suasana pancaroba yang sulit itu, gerakan buruh kita mendapat kemajuan pesat. Dari gabungan-gabungan yang terbesar dapat didirikan satu sentrali untuk seluruh Indonesia. SOPSI berdiri dan di dalam sejarah SOPSI yang masih pendek itu telah nampaklah betapa insafnya buruh Indonesia akan sifatnya perjuangan kita pada masa sekarang. Buruh menuntut negara yang merdeka. Buruh berdiri tegak membela negaranya yang telah merdeka. Sebab hanya dalam negara yang merdeka, buruh dapat bergerak dan bertindak sepenuh-penuhnya menurut asas-asas dan dasar-dasar gerakan buruh sejati. Sementara itu Dewan Pertahanan Negara, badan yang dibentuk oleh karena keadaan bahaya, telah dinyatakan buat seluruh Indonesia. Bekerja terus-menerus. Peraturan-peraturan penting yang dipandangnya perlu bagi negara. Ia adakan dasar tindakan-tindakan yang perlu dilakukan bila mana keadaan perang telah meliputi negara.
yang ia tentukan. Paduka, Tuan Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, apa yang kita khawatirkan pada waktu itu? Komisi Jenderal berangkat ke negeri Belanda. Makin lama menjadi makin nyata. Komisi itu yang katanya hanya akan tinggal di negeri Belanda sebentaran saja dan akan segera kembali untuk turut melaksanakan apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Komisi itu lama sekali tinggalnya di negeri dingin, dan setelah kita pelajari dengan seksama segala ucapan-ucapan pelbagai golongan rakyat Belanda dan pemerintah Belanda, terang benderanglah bahwa rakyat Belanda sangat terpecah belah dalam masalah-masalah Linggarjati itu, dan bahwa pemerintah Belanda sendiri banyak sekali kesangsiannya dalam menghadapi perlawanan pihak yang tidak menyetujuinya. Maka pada waktu parlemen Belanda sedang sibuk memperdebatkan pro dan kontranya, keluarlah pernyataan State Department Amerika Serikat yang menyetujui Linggarjati itu. Statement Amerika. Nah, ini Amerika, Inggris, Belanda, ya walaupun bertikai itu tetap aja nanti ketika ada masanya akan saling bersahabat, akan saling bersatu, akan saling membutuhkan. Jadi capek deh kalau banyakan perang, banyakan menindas, berebut ini, berebut itu, capek. Mendingan sama-sama akur, saling berbagi antara negara. Statement Amerika ini mempercepatkan di pihak Belanda apa yang mereka namakan menerima Linggarjati. Tetapi tafsiran dikeluarkan oleh mereka yang menurut bunyinya notulen dan menurut semangat perundingan sangat bertentangan dengan apa yang telah dirundingkan masak-masak. Pada pertengahan bulan Januari 1947, Komisi Jenderal datang lagi di Jakarta, tetapi rupanya bukan untuk segera menandatangani naskah Linggarjati, melainkan untuk membuka perdebatan baru dengan menyelimuti hal itu dengan meminta terlebih dahulu dibicarakan situasi militer. Memang pada waktu itu situasi militer makin lama makin buruk. Tetapi bukan oleh kesalahan kita. Di beberapa garis pertempuran sudah timbul keadaan yang sangat mengecewakan oleh karena Belanda bertindak sewenang-wenang dalam menentukan garis demarkasi. Hingga bagi mereka selalu ada alasan untuk bertindak. Sedang dari pihak kita segala tindakan itu sudah barang tentu terpaksa dibalas dengan seperlunya. Malahan di beberapa front keadaan telah merupakan keadaan yang tidak didasarkan lagi atas kencatan perang. Tetapi yang sangat terang bagi dunia luar pada waktu itu ialah bahwa oleh sanksinya dan lambatnya Belanda mengambil keputusan yang jujur dalam peristiwa politik itu dan oleh tidak jujurnya mereka menghadapi soal yang telah disetujui oleh Komisi Jenderal di Indonesia, maka politik di Indonesia pun bertambah buruk. Hubungan antara pemerintah Republik dan pemerintah Belanda sangat sedikit. Belanda di Jakarta Kentara sangat gelisah. Berangkatnya Dr. Van Mock ke Denpasar diundurkan beberapa kali menunggu putusan tentang Linggarjati dari Den Haag. Oke, ini pembacaan buku buku pidato Insinyur Soekarno yang kedua ini. Saya sudahkan ya biar tidak terlalu panjang durasi videonya. Nanti kita akan lanjutkan, mungkin karena saya terlalu banyak pembahasan yang di awal tentang masalah aset Sarina ya dan pajak-pajaknya Sarina itu sebagai pembuktian saja bahwa kita Indonesia ini kaya raya, kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia. Makanya kenapa Ibu Sernet selalu menekankan untuk peningkatan sumber daya manusia.
baik itu mental, spiritual, dan pendidikan, pengetahuan, agama, dan lain-lain. Karena spiritual dengan agama itu sangat berbeda. Spiritual itu didapat tidak dari pesantren atau sekolah, tapi didapat dari belajar dengan alam. Belajar ditempa oleh ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini tingkat ma'rifatnya tinggi ya. Jadi spiritual itu ada kaitannya dengan tugas-tugas alam yang dia lakukan sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini. Penjelasan-penjelasan Sarinah tentang aset Sarinah ini sebagai sejarah adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang kaya, bangsa yang berpotensi, ya. Jadi kita capek-capek pinjam sana, pinjam sini, yang ujung-ujungnya adalah sebetulnya adalah aset di luar negeri pun bergantung kepada aset Nusantara yang Ibu Sarinah kelola. Ya, tidak mengapa kalau mereka mencari, mungkin mereka usaha. Tapi di sini adalah tugas dari Indonesia adalah bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan asing di luar negeri yang pernah dikelola oleh Ibu Sarinah dan merekrut kembali orang-orang yang potensial agar pengembangan dari aset amanah Nusantara ini, terutama dana amanah Nusantara ini berputar dengan baik. Dan juga kinerja kita menjadi lebih baik karena punya pengalaman-pengalaman dalam bekerja sama. Itu saja sih dari Ibu Sarinah. Ya, semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ibu Sarinah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kelebihannya bisa diambil hikmah-hikmah dan manfaatnya, tapi kekurangannya ya dipendam aja dalam hati. Tapi jangan dendam, nggak boleh dendam. Kalau Ibu Sarinah itu ya apa adanya begini. Membicarakan hal yang memang kita harus bahas begitu. Saya hanya ingin kita meningkatkan kualitas diri kita, pribadi kita, kualitas yang kuantitas, yang berkualitas, yang betul-betul kita sekarang ya sesuai dengan dicita-citakan oleh leluhur, kita akan menjadi tumpuan dari semua negara. Ibu Sarinah siap untuk membuka semua aset jika kalian juga siap. Dan satu hal lagi, beberapa kali Ibu Sarinah mengirim surat kepada Insinyur Joko Widodo, pada presiden kita, tapi belum ada balasan dan belum ada tindak lanjutnya karena Ibu Sarinah akan membahas banyak hal tentang masalah aset ini. Satu, kedua tentang masa depan Indonesia, ketiga tentang hal-hal yang terkait dengan hutang piutang perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN. Banyak hal yang harus dibicarakan begitu. Tapi yang menjadi penghalang Ibu Sarinah adalah cuma satu, yaitu saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang tidak ingin Indonesia maju, yang tidak ingin Ibu Sarinah membantu dan bekerja sama dengan Presiden Republik Indonesia untuk kemajuan rakyat Indonesia dan umat Indonesia dan juga umat dunia begitu. Ya, kita lihat saja, semoga Allah yang akan menentukan pilihannya kepada siapa dunia ini diambil alih, apakah kepada Dajjal atau kepada malaikat, kepada Dajjal atau kepada orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah dari saya, Ibu Sarinah. Semoga dulu semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang penting sehat. Kalau tidak sehat, repot juga kita mau laksanain tugas ini. Satu, kedua, kita banyak berdoa supaya tidak banyak terjadi bencana. Banyak bersyukur kepada Allah, banyak mengingat Allah supaya kita supaya kita tidak dianggap lalai gitu. Dan alam bereaksi jika kita lalai. Karena kalau bencana terus-menerus, bagaimana kita melaksanakan amanah Nusantara ini? Oke? Jadi kebersamaan, kebersatuan kita ini bisa mengurangi bala bencana yang terjadi di negara kita. Oke, terus bersatu, terus bersaudara, saling memaafkan, saling teposiliro,
Ibu Sarina juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat atas lulus ujiannya dari puasa Ramadan kepada semua saudara semua yang Islam, dan juga selamat Waisak untuk bagi agama Buddha di hari Senin nanti tanggal 16. Dan juga Ibu Sarina mengucapkan kepada seluruh umat semoga berbahagia, selama sentosa, diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja dari Ibu Sarina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu. Bakti sentosa. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Allah meridhoi kita semua. Sampai berjumpa di episode berikutnya, episode keempat. Di halaman 31 kita akan lanjutkan pembacaan pidato beserta sedikit-sedikit sejarah tentang Amanah Nusantara dari Ibu Sarina. Oke, bye, terima kasih. Dari proklamasi sampai Takari, demikianlah dari saya, Ibu Sarina. Sarina, siapa anti revolusi? Ia nanti akan musnah. Sarina, saripati tanah. Sarina, sarinya amanah. Inilah buku dari proklamasi